Hello and welcome back, everyone. It's me again, Mr. I. Thank you for dropping by and checking out my channels. It's Mr. I. Please don't forget to subscribe and comments in the comment sections and share to your friends. Thank you. Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you guys, everybody? Nice to meet you again. Nice to be back here. So today we're going to discuss the materials for week 3, minggu ketiga. We're going to discuss about simple present tense and simple past tense verbal. So kemarin kita sudah mendiskusikan bagaimana bentuknya kalau dia berbentuk non-verbal. So today we are going to continue talking about the same materials but dalam bentuk verbal. Nah, let's go. Oke. Nah, untuk mereview yang sebelumnya, bahwa kita sudah mendiskusikan bentuk yang sebelumnya yaitu nominal sentences, bentuk nominal atau non-verbal, nama siapa apa aja boleh namanya. Nah, di mana kita menggunakan to be present ada SMR, to be past ada was were, dan to be itu adalah sebagai pengganti dari verb. Karena posisi to be dalam hal ini semuanya adalah menempati posisi verb. Karena sudah ada ini sebagai verb, maka kita tidak membutuhkan verb yang lain seperti go, study, watch, listen, dan sejenisnya. So again, we have a present, SMR, past was were, and all the subject here. Berikutnya adalah kita akan melihat simple present tense dalam bentuk dan past tense nanti dalam bentuk verbal. Nah, karena dia verbal, maka it has verb. Karena verbal ada verbnya. Verbnya itu terletak pada posisi predikat. Sedangkan nominal atau non-verbal ada has to be. Oleh karena itu, verbal has verb and no to be. Verbal itu ada verbnya, nggak ada to be-nya. So, kalau dia nominal, bentuk non-verbal, has to be dan no verb. Dia punya to be tapi nggak punya kata, tidak ada verb, kata kerja. Jadi salah satunya saja. Verbal, verb, non-verbal, to be. So, either one, salah satunya saja. Okay? Now, let's talk more about simple present tense dalam bentuk verbal. Sekarang kita akan melihat bentuk negatifnya dulu. Ya, di mana bentuk negatif menggunakan do not atau don't dan does not atau doesn't. Saya lebih menyarankan kalian menggunakan don't atau doesn't ketimbang does not, because agak kepanjangan. Subject is all the same seperti biasa. Kemudian bentuknya adalah seperti I don't, you don't, Herman doesn't, dan seterusnya. Yang akan menjadi masalah, akan menjadi agak ribet adalah di sini. Kapan kita menggunakan doesn't, karena dia bentuk negatif. Nah, doesn't adalah disebut orang ketiga. Orang ketiga itu ketika kita membicarakan seorang yang nggak ada di situ. Jadi yang ada langsung adalah saya, kamu, kita, dan mereka. Itu dianggap orang langsung. Dan sisanya, kalau orang yang nggak ada, membicarakan orang, ibu, ayah, atau menyebutkan namanya, so biasanya kita menggunakan doesn't atau does not. Bentuk interrogatif atau bentuk bertanya, maka kita balik, tarik do atau does-nya ke depan. Misalkan do you, do some students, do we, does Saimah, does he, does the boss. Nah, karena dia bentuk yang verbal, sekali lagi, you remember, diingat bahwa dia menggunakan verb. Seperti, do you eat, do some students drink, do we open, close, dan sebagainya. So that's to remember. Let's see more examples. Positive, we study English in the classroom. Bentuk negatifnya adalah, nah di sini nggak ada do atau doesn't ya, karena dia berbentuk positif. Yang ada do atau does-nya hanya pada bentuk negatif dan interrogatif. Negatif menidakkan, interrogatif bertanya. So we don't study, nah study here, English in the classroom. Kalimat tanyanya dibalik saja, tapi nggak kita gunakan don't we, tapi do we saja, cukup. So do we study English in the classroom? Apakah kita belajar bahasa Inggris di kelas? Number 2, you sit on the chair. Negative, you don't sit on the chair.
Nah, sit-nya sama, tidak ada perubahan. Do you sit dibalik dari don't you don't dibalik jadi do you sit on the chair. Apakah kamu duduk di atas kursi? Same here. Another example. They listen to the lecturer. Mereka mendengarkan dosen. They don't listen to the lecturer. Mereka tidak mendengarkan dosen. Last one bertanya, do they listen to the lecturer? Apakah mereka mendengarkan dosen? So, dibalik sekali lagi. Remember, dibalik. Now, with does. Tadi sengaja dipisah antara do sama does. Now, let's say does. One student comes to the class. Satu siswa datang ke kelas. Remember, kalau dia menggunakan does, maka nanti kata kerjanya itu ada yang model S-nya, plus S. Seperti one student comes. Kalau ada S-nya, berarti di antara akan menggunakan doesn't atau does. Nah, kenapa menggunakan S? Karena di sini disebut orang ketiga tunggal. Sama seperti he, she, it tadi. Atau nama-nama. Misalkan, one student kita ganti dengan Budi. So, Budi comes to the class. Tapi kalau ada dua orang, misalkan Budi dan Ahmad. Budi and Ahmad come. Karena Budi dan Ahmad sudah dua orang, bukan lagi tunggal. Sudah jamak. Berarti Budi and Ahmad, dua orang, kata gantinya adalah they, bukan lagi he. So, di sini adalah one student comes to the class. Bentuk negatifnya adalah one student doesn't. Terbalik nih ya. One doesn't student. Seharusnya one student doesn't comes. Nah, ini sengaja tolong perhatikan dengan baik. Di bentuk positifnya dia menggunakan S. Tapi ketika dia sudah masuk doesn't, maka nanti S-nya akan hilang. Ya. Kenapa nggak one doesn't student? Karena orangnya nggak jelas. Kalau one doesn't. Makanya studentnya tarik kemari. Jadi one student doesn't. One student doesn't come. Nah, S-nya hilang. Karena sudah ada S di sini. S di sini. Jadi yang benar adalah one student doesn't come to class. Bentuk kalimatannya interrogative. Does one student comes? Nah, sekali lagi ini sama juga. Kalau dia sudah masuk does, maka S-nya hilang. So, does one student come to the class? Kalau sudah ada does, nah kan ada S di sini, maka S di sini nggak ada lagi. Satu saja. Does one student come to the class? Sebagian di situ. Kemudian, Jamaluddin does his homework. Jamaluddin melakukan. Nah, ini agak rumit karena terkesan bahwa does ini adalah does yang ini atau yang ini. Padahal bukan. Does ini adalah kata kerja do, melakukan atau mengerjakan, yang tambah S gara-gara ini orang ketiga. Jamaluddin does. Kalau saya melakukan, misalnya I do my homework. I do my homework. Nggak pakai S, karena I. Kalau you do your homework. Nah, karena Jamaluddin orang ketiga, so Jamaluddin does his homework. Kalimat negatifnya adalah Jamaluddin doesn't do. Nah, ini kembali sama seperti di atas tadi, diperhatikan bahwa ketika dia sudah masuk doesn't, does, maka kata kerja do yang ada tambah S, nggak ada S-nya lagi. Jadi do, balik ke bentuk awal, bentuk dasar. Jamaluddin doesn't do his homework. Jamaluddin tidak mengerjakan PR-nya. Kalimat tanya, does Jamaluddin do his homework? Apakah Jamaluddin mengerjakan PR-nya? Dibalik ya, does ke depan. Does Jamaluddin do his homework? Jadi yang jadi fokus utama adalah apakah verb-nya itu kata kerja atau to be. Nah, kalau di sini kan kata kerja. Maka langsung di kepala kita harus cepat menangkap saya akan pakai to be atau pakai kata kerja di predicate. Kalau dia menggunakan kata kerja seperti di sini, maka nanti kita menggunakan do atau does. Seperti itu. Sharifah ask questions in the class. Nah, Sharifah diperhatikan di sini bahwa Sharifah orang ketiga seharusnya seperti gini. Ya, dia. Sharifah asks, ada S-nya. Sharifah ask question in the class. Kalau kalimat negatifnya adalah karena dia orang ketiga, Sharifah doesn't ask. Nah, di sini ada S, di sini tidak ada. Nah, sini ada S harusnya, ya. Perhatikan bahwa kalau dia orang ketiga, maka tambah S di sini.
Does Sharifah ask questions in the class? Apakah Sharifah bertanya pertanyaan di kelas? So I really hope that you can understand this. It's very important, ya, dasar sekali. Jadi sangat perlu untuk dipahami agar gampang menggunakan di konteks kalimat. So I think that's for now. We are going to continue in the next session very very soon. Okay, guys, thank you very much. Assalamualaikum.